Dan jika saudara-saudara bertanya, apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Ya. Dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Congkot, tanggapannya seperti apa, Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini, Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi, Pak. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Pak, pengusaha Ya, gitu. Pengusaha tuh kita dapat cerita, Cica yang dapat ceritanya tuh ya. Kita punya jurnalis di daerah yang kemudian ketemu dengan pengusaha dan di sana jelas ada tekanan gitu ya. Betul ya. Ceritakan Cak, silakan Cak. Jadi minggu lalu itu reporter kita ya yang ada di Jawa Tengah sana gitu menemui sejumlah pengusaha gitu di Boyolali gitu. Jadi sekitar bulan Juni Juli lalu pengusaha-pengusaha ini dikumpulkan di Boyolali. Tapi sebelum dikumpulkan pengusaha ini dipanggil satu-satu oleh seorang petinggi di Kapolda Jawa Tengah gitu. Pemanggilannya itu macam-macam, ada yang diperiksa karena kasus proyek, ada yang dugaan suap, ada yang dugaan korupsi, segala macam lah. Nah, lalu setelah mereka dipanggil ini, mereka kan dipanggil terus saling bertanya ya, kok aku dipanggil gitu. Nah, mereka ini pengusaha-pengusaha yang bermain di sektor jasa gitu ya. Nah, karena mereka punya satu semacam asosiasi gitu, kemudian mereka saling berkomunikasi, kok kita dipanggil padahal tidak terlibat di proyek itu gitu. Lalu di beberapa hari kemudian mereka dikumpulkan di satu tempat di Joglo gitu ya, yang ada di Boyolali, dan Di rumah siapa itu? di rumah di tempat yang sering digunakan untuk pertemuan David Yunanto yang sudah kita konfirmasi juga ya gitu. David adalah David adalah asisten pribadinya Jokowi sejak dari Solo. Ya. Gitu. Kemudian sebelum mereka datang ke Joglo itu mereka sudah dikasih tahu bahwa ini nanti pengusaha-pengusaha kemungkinan akan diminta untuk mendukung Ahmad Lutfi. Waktu itu Ahmad Lutfi belum secara resmi mendaftar sebagai calon gubernur gitu. Ahmad Lutfi waktu itu masih menjadi Irjen di Kemendak setelah menjadi Kapolda Jawa Tengah gitu. Kemudian mereka berkumpullah di satu Joglo itu. Rupanya ada sekitar 40 orang di situ. Rupanya mereka diminta untuk deklarasi langsung. Deklarasi mendukung Lutfi Ahmad dan Lutfi Agus. Dan Agus adalah adiknya David Yunanto, dan Agus adalah sekarang menjadi calon Bupati Boyolali. Nah, gitu. dan David kita udah tanya ya, dia nggak respons ya waktu itu ya. Tidak respons gitu. Dan di sana di acara deklarasi itu ada petinggi kepolisian yang menunggu mereka gitu. dari jauh, dari dekat. Dari dekat di forum itu gitu. Kemudian pengusaha ini dibisikilah oleh tim yang ada di situ bahwa kalau mau selamat gitu ikut aja deklarasinya. Akhirnya mereka membuat semacam video deklarasi gitulah untuk mendukung Ahmad Lutfi waktu itu ya, dan Agus sebagai calon Bupati Boyolali gitu. Nah, setelah deklarasi itu pulangnya mereka dibekali spanduk itu berukuran berapa Pak? 2,3 ya? 2 kali 3. Jadi 2 kali 3 ya, 2 kali 3 meter gitu, diminta untuk dipasang di rumah atau di tempat kerja mereka gitu. Nah, dan begitu mereka tidak pasang, ada pemanggilan lagi. Betul. Ada yang dipanggil? Ada. Ditanyain ya. Ada beberapa pengusaha yang sebetulnya sempat pasang terus dicopotin gitu kan, dicopotin terus karena mereka tidak mendukung atau karena mereka malas saja, kemudian dicopotin terus dipanggil lagi untuk kasus yang sama, gitu, dipanggil lagi sampai terakhir itu bulan Oktober kemarin gitu. Sampai di surat pemanggilan itu sebetulnya surat pemanggilan itu yang mereka lihat hanya di copy paste satu sama lain. Jadi satu pengusaha dengan pengusaha lain itu suratnya itu sama sebetulnya. Nah, kemudian setelah terus mereka berpikir kan capek juga dipanggil terus mereka minta pemanggilan itu diundur sampai setelah pilkada. Ya, jadi polanya sama kan. Iya. Lagi-lagi sama, pengusaha ditekan gitu. Kan 2024 juga begitu ya. Iya. Kita tahu yang di Jawa Timur itu kan ada pengusaha besar yang mendukung Ganjar gitu. Iya. Terus kemudian
setelah Ganjar datang, nggak lama kemudian ada telepon, tolong dong dibikinin acara yang sama untuk Prabowo gitu kan waktu itu, dan Di Jawa Timur. gitu, dan akhirnya ya sudah yang nelpon sudah sudah berbintang ya kan, dia kebak-kebit lah yang namanya pengusaha juga. Tapi soal menelpon itu juga terjadi tuh di Jawa Tengah. Jadi yang ada pengusaha yang gue telepon sendiri gitu ya, dia pengusaha di sektor ekstraktif gitu. Tapi pengusaha lokal ya. Lalu dia menerima telepon dari seorang petinggi kepolisian juga yang mengaku diutus gitu ya oleh pusat, entah pusatnya ini siapa gitu ya, oleh pusat gitu, dan ditanyai baru terjadi 2 pekan yang lalu, ditanyai mendukung siapa, pengusaha ini mendukung siapa gitu, karena takut, dia bilang mendukung Ahmad Lutfi dan Tas Yassin gitu. Lalu petinggi kepolisian ini bilang, iya bagus, pokoknya pengusaha harus mendukung Ahmad Lutfi dan Tas Yassin gitu. Jadi modusnya tidak hanya dikumpulkan, tapi juga diteleponi satu-satu gitu, dan dia cerita bahwa teman-temannya juga mengalami hal yang sama. Bola panas pilkada ternyata belum usai, teman-teman. Kenapa? Walaupun pilkada sudah selesai, namun bola panasnya hingga hari ini masih saja terus bergulir. Lantaran ya PDIP membuka aib-aib Jokowi satu persatu. Bagaimana mereka mengatakan bahwa Jawa Tengah lagi bukan kandangnya banteng, tetapi kandang bansos dan kandangnya partai coklat, teman-teman. Bagaimana ini bisa terjadi ya? Bahkan Jokowi mengatakan, ya silahkan saja dibuktikan, ada mekanismenya jika ada pelanggaran. Ada Bawaslu, ada MK. Ya seperti biasa, jawaban santai dan nyelenehnya Jokowi ini menganggap sesuatu itu biasa saja, teman-teman. Dan dipertegas oleh jurnalis Tempo ya. Di salah satu podcast, Tempo mengatakan bahwa bagaimana marak dan masifnya parcok ini dalam pemenangan Ahmad Lutfi di Jawa Tengah. Bagaimana aparat ini menekan para pengusaha ya di Jawa Tengah, teman-teman. Ini membuktikan bahwa sebenarnya pilkada di Jawa Tengah ini untuk menumbangkan PDI Perjuangan ini bukan main-main ya. Rencana dan strategi yang mereka lakukan. Bahkan kalau kita melihat juga PDI Perjuangan ini memang kandangnya itu adalah di Jawa Tengah. Namun 2 kali berturut-turut mereka itu kalah di Jawa Tengah ya. Mulai dari Pilpres kemarin hingga Pilkada 2024. Kemudian ya, di balik semua itu adalah menurut PDI Perjuangan adalah Joko Widodo yang mengendorse ya, membuat strategi untuk menjatuhkan PDI Perjuangan dan menempatkan orang-orangnya di daerah-daerah. Denny Siregar mengatakan ya, bagaimana tujuan dari Joko Widodo adalah untuk memuluskan perjalanan Gibran di Pilpres tahun 2029. Makanya ya, Jokowi harus menguasai beberapa daerah strategis untuk mendukung anaknya 2029 nanti. Itu sumber dari Denny Siregar. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar, teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.